Selamat datang di channel Doktel. Kali ini kita akan merekap sebuah anime isekai otome game berjudul I'm the Villain, So I'm Taming the Final Boss, di mana karakter utama kita terisekai ke dalam sebuah dating game, menjadi karakter antagonis yang setiap rutenya akan berakhir dengan kematian si karakter tersebut. Bagaimana karakter utama kita mencegah kematiannya? Mari kita lanjut ke ceritanya. Kisah dibuka dengan pembatalan pertunangan sepihak oleh Pangeran Cedric, putra mahkota Kerajaan Elmir, kepada karakter utama kita, yaitu Aileen. Mendengar kata-kata Cedric, Aileen keheranan dengan situasinya sekarang. Lalu tiba-tiba memori pun memenuhi kepala Aileen yang teringat akan situasinya sekarang, di mana dia hidup sakit-sakitan, lalu tereinkarnasi kepada video game berjudul Regalia yang selalu dia mainkan di akhir hayatnya. Cedric mengakhiri pertunangannya karena dia telah memutuskan untuk hidup bersama dengan Lilia. Melihat sosok Lilia, Aileen ingat kalau karakter Lilia adalah tokoh utama di game yang dia mainkan. Dan kata-kata Cedric yang memanggil nama Aileen pun menyadarkan kalau dirinya telah tereinkarnasi menjadi Aileen, seorang tokoh antagonis yang berperan jahat kepada tokoh utama Lilia. Aileen yang sadar akan keadaan dan penghinaan yang diterimanya pun langsung mengikuti alur ceritanya dan berpamitan kepada Cedric dengan melemparkan senyumnya agar lawannya di sini tak merasa unggul sedikit pun. Di game Regalia, tokoh utamanya adalah Lilia, seorang gadis berang suci yang akan berhadapan dengan Raja Iblis yang akan bangkit. Lalu Aileen akan selalu berakhir mati mengenaskan di setiap rute yang ada. Sadar akan hal tersebut, Aileen bertekad tidak akan berakhir tragis seperti game yang ia mainkan sebelumnya. Dan setelah mengingat dan berpikir keras akan game Regalia yang dia mainkan, Aileen berkesimpulan asalkan dia bisa mencegah Raja Iblis untuk bangkit, maka dia pun akan terhindar dari kematian tragis yang akan menimpanya. Lalu dimulailah rencana Aileen untuk menaklukkan Raja Iblis yang merupakan bos terakhir. Aileen memulai rencananya dengan segera berjalan menuju kastil Raja Iblis, di mana bajunya sempat tersangkut oleh ranting pohon di tengah hutan yang merusak baju yang ia kenakan. Ditambah lagi ejekan-ejekan oleh para monster hutan yang mengusirnya. Berkat tekad Aileen yang kuat, membuatnya bersikeras kalau dia tidak akan pergi sebelum bertemu dengan Raja Iblis, tuan bagi para monster-monster di hutan itu. Di depan kastil Raja Iblis, Aileen dihadapkan dengan pintu gerbang yang besar tertutup rapat. Namun bagi karakter Aileen, seorang bangsawan yang mewarisi darah gadis berang suci, membuat dirinya percaya diri kalau dia akan bisa membuat pintu gerbang itu terbuka. Saat sedang mendorong gerbang, terdengar suara laki-laki yang tiba-tiba berkata kalau dia akan membantunya. Dan tiba-tiba keluar serangan laser yang menghancurkan pintu gerbang itu. Aileen yang kaget pun menyadari kalau pria yang berkata dan mengeluarkan laser itu adalah sang Raja Iblis itu sendiri. Dan dia pun kagum karena perawakan Raja Iblis lebih tampan dari grafik yang ditampilkan oleh gamenya. Sang Raja Iblis pun kemudian menanyakan kepada Aileen tujuannya datang mencarinya. Aileen yang memperkenalkan dirinya pun mengkonfirmasi nama dari Raja Iblis yang bernama Cloud Chen Elmir, dan langsung mengutarakan tujuannya untuk meminta Cloud untuk menikahi dirinya. Secara spontan, tiba-tiba petir menyambar pohon di belakang Cloud bersama dengan jawaban Cloud yang kaget atas pernyataan Aileen. Melihat kejadian di hadapannya, Aileen pun tak kuat dan jatuh pingsan seketika. Saat terbangun, Aileen sadar kalau dia sudah ada dalam kastil Raja Iblis dan mendengar kalau sepertinya Raja Iblis sedikit curiga kalau Aileen melamarnya karena perintah dari seseorang. Aileen yang mendengar pun langsung membantah kalau dirinya datang atas kemauannya sendiri. Sedikit flashback dari Cloud yang dulunya adalah seorang manusia dan merupakan anak dari raja, sekaligus saudara tiri dari Pangeran Cedric. Saat berumur 10 tahun, barulah orang sekitar kerajaan menyadari kalau Cloud adalah seorang iblis yang membuat hak warisnya sebagai raja diputuskan, lalu diasingkan ke kastil yang dihuni oleh para monster. Apabila kebencian Cloud bangkit, maka dirinya akan berubah menjadi naga. Dan sudah pasti, di setiap endingnya, Aileen akan terbunuh olehnya. Demi menghindari hal itu, rencana Aileen untuk membuat Cloud senang adalah dengan menikah dengannya. Aileen sadar kalau penampilannya saat ini tidak cocok untuk berkata seperti itu, dikarenakan bajunya yang sudah rusak karena perjalanannya di hutan tadi. Aileen berencana berdandan
dan akan kembali lagi ke kastil Cloud. Tiba-tiba Cloud merapalkan sihirnya dan memperbaiki pakaian Aileen yang sudah rusak, agar Aileen tak perlu repot-repot kembali lagi ke kastil Cloud. Namun jawaban Aileen di luar dugaan Cloud. Aileen menunjukkan ekspresi senangnya setelah bajunya diperbaiki oleh Cloud menggunakan sihirnya. Ekspresi Aileen membuat perasaan Cloud bercampur, antara kaget, senang, dan juga malu, yang terlihat dari bunga di sebelahnya yang langsung bermekaran. Perasaan Cloud yang tak karuan itu membuat Cloud menggunakan sihirnya untuk memulangkan Aileen ke rumahnya secara instan. Saat di rumah, Aileen mendapatkan undangan dari Lilia untuk menghadiri pesta pengumuman pertunangannya dengan Cedric, sekaligus pembatalan pertunangan Cedric dengan Aileen. Aileen yang tahu kalau tujuan Cedric adalah mempermalukan Aileen lagi di depan umum, dengan percaya dirinya kalau dia akan hadir dan sekaligus akan meladeni permainan dari Cedric. Aileen pun kemudian datang kembali ke kastil Raja Iblis dan meminta Cloud untuk menemaninya menghadiri undangan itu. Belum sempat menjawab, tiba-tiba Cloud mendengar laporan kalau anak Fenrir lari keluar hutan, melewati batas wilayah para monster. Beelzebub yang mendengar itu pun langsung bersiap-siap akan menjemput anak Fenrir yang kabur itu. Namun hal itu dicegah oleh Kate, karena jika Beelzebub terlihat, maka akan terjadi keributan yang sangat besar. Melihat masalah itu, Aileen pun langsung menawarkan dirinya untuk membawa anak Fenrir yang kabur. Dikarenakan arah kabur anak Fenrir itu menuju ke akademi, maka Aileen pun yang tahu lokasi akademi akan sangat mudah untuk menemukan anak Fenrirnya. Takut anak Fenrir itu malah menyerang Aileen, Aileen pun membawa shawl dari Cloud agar bau Cloud bisa tercium oleh anak Fenrir. Singkat cerita, Aileen telah sampai di akademi. Dia pun melihat anak Fenrir tertangkap, sedang dikerumuni oleh para siswa yang sedang menyiksanya. Dengan segera Aileen menghentikan para siswa dan menolong anak Fenrir yang terjebak. Meskipun Aileen sempat digigit oleh anak Fenrir itu, tak lama ayah dari anak Fenrir itu pun datang untuk menjemput anaknya. Dengan gestur tatapan terima kasih kepada Aileen, ayah Fenrir itu pun langsung pamit kembali ke wilayah Raja Iblis. Aileen kira masalahnya telah selesai, namun tiba-tiba datang Pangeran Cedric di sana beserta kawan-kawannya, termasuk juga Lilia, yang menuduh Aileen membawa monster ke akademi untuk menyerang Lilia. Berkat kepolosan dan rayuan Lilia, maka Cedric pun tidak mempermasalahkan hal itu. Setelah itu, hinaan pun terus dilemparkan kepada Aileen, yang dengan sabarnya mendengar hinaan-hinaan yang dia terima. Lalu kemudian, cahaya sinar tiba-tiba menyinari di antara mereka, yang ternyata itu adalah Cloud, Raja Iblis yang datang di antara mereka. Cedric pun keheranan, mengapa kakaknya bisa datang ke akademi ini. Seakan tak mendengar ucapan Cedric, Cloud langsung berlutut di hadapan Aileen dan berterima kasih pada Aileen karena telah mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan anak Fenrir, meskipun Aileen sendiri merasa ketakutan. Demi menghindari perselisihan yang akan terjadi antara manusia dan juga monster, Aileen rela menelan tuduhan dan hinaan palsu yang dilemparkan kepadanya. Cedric dan kawan-kawannya pun hanya bisa terdiam melihat kejadian yang ada di hadapan mereka. Cloud yang berencana mengantar Aileen pulang pun melalui sihirnya tiba-tiba memunculkan kereta kuda di hadapan Aileen sebagai tunggangan pulangnya. Kuda itu pun menarik kereta yang tunggangi Aileen secara terbang, meninggalkan Cedric, Lilia, dan juga yang lainnya dalam keheranan dan teracuhkan. Setelah sampai rumah Aileen, Cloud pun mengiyakan ajakan Aileen untuk menghadiri pesta undangan yang dikirimkan oleh Lilia. Dengan ekspresi Cloud yang terlihat kesenangan di wajahnya, Cloud pun pergi meninggalkan Aileen sendiri dengan muka merahnya setelah digoda oleh Cloud sebelum dia pamit. Keesokan harinya, Aileen dikabari kalau seluruh perusahaannya disita dan diambil alih begitu saja oleh Pangeran Cedric sebagai ganti rugi atas pembatalan pertunangannya dengan Pangeran Cedric. Meskipun di sini Pangeran Cedric lah yang telah membatalkannya secara sepihak. Mendengar kabar itu, Aileen pun segera mengatur rencana dan bertemu dengan Cloud di kastilnya. Melihat kastil Cloud yang sangat rapuh dan tak terurus, Aileen pun menawarkan orang-orangnya untuk membantu memperbaiki bagian kastil yang telah rusak. Sebenarnya, di sini Aileen tahu kalau Cloud pasti akan menolak tawarannya. Tapi tanpa berbelit-belit, Cloud justru malah langsung menyetujui usulan Aileen tersebut. Dan soal dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki kastil, Aileen telah minta tolong temannya untuk menginvestigasi
anggaran kerajaan terhadap Cloud yang sudah digelapkan oleh para bangsawan. Mengingat Cloud dulunya berasal dari keluarga kerajaan, maka kerajaan pun masih mempunyai tanggung jawab atas kehidupan Cloud. Cloud pun terkesan akan kinerja yang ditujukan oleh Aileen. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Aileen kemudian meminta satu hal lagi kepada Cloud, untuk meminjam hutan dan menggunakan tanah di sekitarnya, guna keperluan bisnisnya. Dan sekali lagi, Cloud menyetujui keinginannya Aileen, sambil mengucapkan rayuan kepada Aileen, yang ternyata bisa memohon bantuan secara tulus kepada Cloud. Beberapa saat kemudian, para pekerja pun dibawa dan diperkenalkan kepada Cloud. Cloud hanya berpesan agar para manusia yang bekerja tidak membahayakan para monster-monster di sekitar kastil. Maka pekerjaan pun dibagikan oleh Aileen, yang diantaranya pekerjaan perbaikan kastil yang dibantu oleh Beelzebub, lalu penyelidikan penggelapan uang oleh bangsawan, dan yang terakhir, pekerjaan farmasi yang melibatkan tanaman untuk dijadikan bahan kosmetik untuk bisnisnya Aileen. Beberapa hari kemudian, tak terasa pekerjaan di kastil sudah mulai berjalan. Di sini terlihat kalau manusia dan para monster bisa bekerja bersama dengan baik dan bahagia. Pada saat momen itu, tiba-tiba masuk laporan tak menyenangkan, yaitu beredarnya rumor yang mengatakan kalau Aileen akan membunuh Lilia, berdasarkan temuan surat ancaman yang ditujukan kepada Lilia, yang isinya adalah agar Lilia menjauhi Pangeran Cedric. Dan di surat itu terdapat tanda tangan Aileen, beserta parfum elegan yang hanya dipakai oleh nona bangsawan. Mendengar itu, Aileen pun mengingat hal yang terjadi di dalam game, bahwa memang benar kalau Aileen lah yang mengirim surat ancaman itu. Namun di dunia yang sekarang ini, rumor itu adalah fitnah kepada Aileen. Tak terima dengan itu, Aileen meminta monster gagak untuk membawa bukti surat yang dirumorkan agar bisa diidentifikasi. Dan dengan persetujuan Cloud, gagak itu pun akan berusaha dengan baik membawa bukti surat ancaman yang dirumorkan. Singkat cerita, sesuai dengan arahan, monster gagak pun bisa mengambil bukti surat itu. Dan waktu jamuan pesta yang ditunggu pun tiba. Terlihat Aileen yang datang ke istana kerajaan menggunakan gaun yang diberikan oleh Cloud. Saat di dalam ruangan, Aileen mendapat kabar kalau keberadaan Lilia telah menghilang. Di dalam gamenya, karakter Aileen memang menyewa orang jahat untuk menculik Lilia. Meskipun di dunia sekarang Aileen tidak melakukannya, tetap saja tuduhan akan sudah pasti merujuk pada Aileen. Sampai-sampai Pangeran Cedric mengirimkan pasukannya ke hutan Raja Iblis. Aileen yang tahu kalau dirinya akan dipermalukan lagi pun telah bersiap untuk mengembalikan keadaannya. Dan benar saja, tiba-tiba Pangeran Cedric memerintahkan penjaga untuk menangkap Aileen. Di tempat lain, Lilia yang menghilang tak kemana malah sekarang berada di kastil Raja Iblis. Di sini Cloud menyadari kalau kekuatan anti-magik Lilia sebagai keturunan gadis pedang suci sangatlah hebat. Sampai-sampai sihir penghalang dari Cloud tak mampu mendeteksi penyusupan Lilia ke kastilnya. Di sini Lilia terlihat ingin mendekati dan merayu Cloud. Cloud yang sudah muak melihat perilaku Lilia pun marah. Terlebih lagi ketika Lilia mulai mendekati Cloud, entah mengapa kepala Cloud seketika merasa kesakitan. Dan ketika Beelzebub mencoba mencegah Lilia untuk mendekati Cloud dengan menyentuhnya, tangan Beelzebub pun mendadak kesakitan juga. Hal tersebut mungkin saja adalah efek yang ditimbulkan oleh gadis pedang suci terhadap demon yang mencoba mendekatinya. Saat itu pun Cloud menggunakan sihirnya untuk mengusir Lilia. Kembali ke istana kerajaan di mana Aileen telah ditangkap oleh penjaga, mempertanyakan maksud dari penangkapan yang ia terima. Dengan lantang, Cedric menyalahkan Aileen atas menghilangnya Lilia. Aileen berdalih tentang bagaimana Cedric bisa menuduhnya tanpa bukti. Dilanjutkan dengan hinaan kekecewaan Aileen, karena dulu dia sempat mempunyai rasa suka dengan pria semacam Cedric. Cedric yang kesal dengan perkataan Aileen pun kembali menuduh Aileen kalau dirinya masih menyukai Cedric. Maka dari itu, Lilia adalah pengganggu untuknya. Mendengar tuduhan itu, Aileen pun memperlihatkan ekspresi muaknya dengan dalih kalau sampai mati pun dia tidak akan mau kembali dengan orang seperti Cedric. Aileen sudah tidak menyukai Cedric lagi. Malah dengan hadirnya Aileen di pesta ini menunjukkan kalau Aileen ingin dengan segera menandatangani surat pembatalan pertunangannya dengan Cedric. Cedric yang kembali mendengar bantahan dari Aileen pun langsung tersulut emosinya dan mulai secara paksa membuat Aileen mengaku. Karena sebenarnya Cedric emosi karena tahu akan kenyataan kalau Aileen sudah tak lagi mengejar-ngejar dirinya. Di saat Aileen terpojok,
Tiba-tiba Cloud datang dari langit untuk menyelamatkannya. Cloud yang datang langsung menghampiri Aileen dan memuji keindahan Aileen. Pemandangan itu membuat Cedric memperlihatkan ekspresi penyesalan dan kecemburuannya, melihat kenyataan kalau Aileen yang kini sudah melupakan dirinya dan sudah dekat dengan kakaknya Cloud. Tak lama, Cloud pun menyuruh Aileen untuk segera menandatangani surat pembatalan pertunangannya, karena dia tidak mau menjadi pendamping dari tunangan adiknya Cedric. Cedric yang masih bingung pun kembali menanyakan bahwa siapa yang sebenarnya orang menculik Lilia. Pada saat itu pun, Aileen membeberkan bukti yang telah ia temukan, bahwa surat ancaman yang ditujukan kepada Lilia dan surat undangan pesta yang dikirimkan oleh Lilia pada Aileen itu dari satu set lembar kertas yang sama. Jadi dalam kata lain, kalau surat ancaman itu berasal dari Lilia itu sendiri. Lilia menulis dan membuat drama akan penculikannya itu sendiri. Cedric mendengar itu semua pun hanya tertunduk lemas. Diantar oleh Cloud, dengan segera Aileen pun menandatangani pemutusan pertunangan antara dirinya dengan Cedric. Aileen yang kini sudah menyandang status single pun diajak oleh Cloud untuk berdansa dengannya. Cedric yang kini tertunduk lemas hanya bisa melihat pemandangan pahit di depan matanya, melihat Aileen dan Cloud yang sedang berdansa berbahagia. Seketika itu, tumbuh dalam hati Cedric untuk membalaskan dendam kepada Aileen yang sekarang malah memilih kakaknya dibandingkan dengan dirinya. Singkat cerita, pesta pun usai. Cloud mengantarkan Aileen untuk pulang ke rumahnya. Cloud cepat bercerita, di saat pertemuannya dengan Lilia berkata kalau Lilia ingin mewujudkan cita-cita dari Cloud. Aileen pun menebak kalau cita-cita Cloud itu adalah agar monster dan juga manusia bisa bekerja sama bersama. Yang terlihat ketika Aileen melihat Cloud dengan raut wajah senang di saat melihat para monster dan manusia bekerja bersama memperbaiki kastil. Saking asiknya mereka berbincang bersama, tak terasa waktu pun bergulir dengan cepat dan sudah saatnya Cloud berpamitan. Tak lupa, ia pun memberikan goodbye kiss-nya pada Aileen. Namun tiba-tiba, di saat momen itu, Aileen mendengar suatu bisikan dan mengingat momen kejadian di dalam game. Ketika Cloud kehilangan manusia yang telah ia lindungi dan percayai, mati dalam pelukannya. Larut dalam emosinya, Cloud pun berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Perkataan Cloud membuat Aileen terbangun dari lamunan ingatan gamenya, yang dari tadi masih menunggu di samping Aileen untuk mengucapkan salam pamitnya. Cerita beralih ke masa lalu, ketika Cloud diusir dari kerajaan. Kate yang sudah setia menjadi pelayan Cloud pun tak peduli dengan status Cloud sekarang, dan berjanji akan setia terus mendampinginya. Dan balik ke masa sekarang, kini terlihat Kate yang baru saja terbangun dari tidurnya, mendadak kaget dikarenakan Aileen yang tiba-tiba ada di hadapannya. Lalu secara cepat, Beelzebub menodongkan pisau ke lehernya Kate. Tanpa basa-basi, Aileen mengungkapkan tuduhannya, kalau Kate telah melakukan suatu hal yang buruk di belakang Cloud. Aileen menginvestigasi pekerjaan Kate dan ditemukan kalau selama ini Kate telah menjual monster-monster yang dilindungi oleh Cloud kepada seorang bangsawan berkat kontrak penjualan tanah antara seorang bangsawan dan juga Kate yang ditemukan oleh Aileen. Aileen melanjutkan ceritanya bahwa menurut legenda, saat Raja Iblis diselimuti oleh emosi negatif, maka dia akan berubah menjadi seekor naga. Dan salah satu penyebab hal itu terjadi adalah ketika Raja Iblis tahu kalau dirinya dikhianati oleh orang yang sangat dia percayai. Kate yang mendengar itu pun akhirnya mengaku kalau dirinya telah diperdaya oleh seorang bangsawan setelah kontrak pembelian tanah dilakukan. Bangsawan tersebut tak mengakui kalau sudah menandatangani kontrak penjualan tanah miliknya kepada Cloud yang diwakili oleh Kate, dan menuduh kalau Kate lah yang telah memalsukan dokumen kontrak itu. Kate kecil yang tak percaya dengan situasi yang dihadapi pun terpojok oleh ancaman bangsawan itu, dan mau tidak mau menuruti keinginan si bangsawan untuk menjual monster kepada dirinya sebagai imbalan tutup mulut dan penggunaan tanah milik si bangsawan. Setelah mendengar cerita Kate, Aileen pun mengerti dan akan berniat membantunya menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Aileen pun mengingat cerita di dalam game. Ketika Lilian dan Cedric menginvestigasi kasus penjualan monster, mereka mengetahui kalau Kate lah yang menjadi dalang di baliknya, dan mereka pun segera melaporkan temuannya kepada Cloud. Dan saat Lilian dan Cedric mendatangi lokasi penyelundupan, Kate ternyata sudah dihabisi oleh Cloud. Cloud yang putus asa akan pengkhianatan Kate pun langsung berubah menjadi naga jahat yang langsung dihabisi oleh Lilia menggunakan pedang sucinya. Dan benar saja,
Pada siang hari, Lilia dan Cedric mendatangi Cloud dan melaporkan kepada Cloud kalau Kate telah menjual monster di belakang Cloud demi uang. Tiba-tiba Aileen datang dan menyela pembicaraan mereka soal kasus tersebut, bahwa perdagangan monster itu tak menyalahi aturan gencatan senjata antara manusia dan juga monster. Di saat Aileen memimpin pembicaraan, Aileen menggunakan kesempatan itu untuk mengejek Lilia, yang berhasil membuat Lilia kabur, disusul oleh Cedric dan juga penjaganya. Tak lama Kate pun datang dan langsung berlutut di hadapan Cloud untuk melaporkan kasus itu. Namun Kate meminta Cloud untuk bersabar terlebih dahulu karena dia ingin menyelesaikan perintah dari Aileen sebelum dia melaporkan semuanya secara terperinci. Kate tak bisa membiarkan kesalahan yang dia perbuat terus-terusan berlanjut. Cloud yang mendengar hal itu pun memahaminya dan menyuruh Kate untuk mempersiapkan mentalnya ketika dia memberikan laporan kepadanya. Singkat cerita, hari penjualan monster oleh Kate pun tiba. Tak lama datanglah para bangsawan yang hendak membeli monster-monster yang Kate bawa. Di tempat agak jauh, Aileen dan Beelzebub pun bersembunyi untuk memantau transaksi itu. Jika mengacu dalam cerita di game, pada momen ini Lilia dan Cedric masih sedang bersembunyi di semak-semak hutan. Namun saat Aileen mengeceknya, Aileen pun kaget kalau Lilia dan Cedric tidak ada di tempat persembunyian mereka. Di saat transaksi sedang berjalan, Kate segera menegur bangsawan itu bahwa tanah yang dahulu dijanjikan dalam kontrak kini telah dijual kepada orang lain. Mendengar itu, sang bangsawan pun terkejut dan juga marah akan rencana busuknya yang telah terbongkar. Setelah rencananya terbongkar, Kate segera minta bukti, buku laporan, hasil penjualan monster kepada bangsawan itu. Seketika Beelzebub mengeluarkan sihirnya untuk menyilaukan pandangan mata para bangsawan. Dengan sigap, Kate langsung mengambil bukti buku laporan itu dari tangan bangsawan. Sadar akan hal itu, para bangsawan yang marah dengan menggunakan kekerasan berusaha merebut kembali bukti laporan yang telah diambil oleh Kate. Namun siapa sangka, Kate yang terlihat lemah ternyata bisa menghajar balik komplotan para bangsawan itu. Dan pada akhirnya, rencana Aileen pun berhasil dengan sukses, bahwa bukti laporan kejahatannya telah didapatkan, sekaligus meringkus para bangsawan beserta komplotannya. Dan dengan begini, kebangkitan naga Cloud pun bisa dihentikan. Tapi tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang berlari mendekati Aileen. Kate yang sadar bahwa bahaya sedang mendekati pun mencoba melindungi Aileen. Dan benar saja, penjaga dari Cedric yang berlari itu menumbangkan Kate yang menghalangi jalannya. Dibarengi dengan kemunculan Lilia dan juga Cedric, yang dengan kekuatan pedang suci Lilia berhasil menumbangkan Beelzebub. Setelah kedua pengawal Aileen tumbang, Pangeran Cedric dengan ekspresi jahatnya pun berkata kalau dia akan menjadikan Aileen sebagai istri keduanya, dan langsung membawa paksa Aileen pergi dari sana dengan cara membuat Aileen jatuh pingsan. Entah apa yang direncanakan oleh Cedric. Kate dan Beelzebub yang sedang terluka bersusah payah kembali ke Cloud dan menceritakan atas semua yang terjadi dari kasus penjualan monster sampai diculiknya Aileen oleh Cedric. Setelah menerima laporan Kate, Cloud bergegas mencari Aileen yang sedang ditangkap. Kisah kembali kepada Aileen yang baru siuman dari pingsannya. Terlihat Aileen yang sedang dirantai oleh Cedric dan juga Lilia. Entah apa yang dipikiran Cedric, namun perilakunya memperlihatkan kalau ia memaksakan kehendaknya kepada Lilia dengan memaksa untuk menjadikannya istri kedua Cedric, yang sekaligus tujuan Cedric ini agar memancing kemarahan kakaknya Cloud. Dan tiba-tiba, seisi ruangan bergetar sangat hebat, yang kemudian bangunan tempat Aileen disekap pun hancur begitu saja. Terlihat Cloud yang datang menghancurkan bangunan itu. Melihat kondisi Aileen, makin tersulut emosi Cloud, yang membuat seisi jiwanya terpenuhi oleh emosi negatif. Hal itu membuat sebagian tubuhnya perlahan mulai berubah menjadi sosok naga jahat. Dengan kekuatan sihirnya Cloud, dia sempat menumbangkan Cedric menjauhi Aileen. Kemarahan Cloud yang tak dapat dibendung membuat emosi negatif dalam dirinya semakin membesar. Begitu pula proses perubahan wujud naganya. Aileen yang berusaha payah mencegah kebangkitan naga iblis pun tak percaya kalau justru dialah yang kini menjadi pemicu kebangkitan naga iblis Cloud. Cedric pun tak tinggal diam. Dia menyuruh Lilia untuk mengeluarkan pedang suci miliknya untuk mengalahkan Cloud. Dan ternyata inilah tujuan sebenarnya dari Cedric,
untuk membuat Cloud berubah menjadi sosok naga jahat dan menyuruh Lilia dengan pedang sucinya untuk menghabisi Cloud agar Lilia mendapatkan pengakuan sebagai gadis pedang suci yang akan pula menaikkan statusnya sehingga dapat sejajar dengan Pangeran Cedric. Tiba-tiba monster Gagakun datang membantu Lilia untuk melepaskan rantai yang mengikatnya. Dan setelah rantai itu hancur, Aileen yang telah bebas segera menenangkan Cloud agar tak terlahap dengan emosi negatifnya. Namun sepertinya hal itu sudah terlambat. Proses perubahan Cloud sudah semakin sempurna. Emosi negatifnya pun kini sudah melahap diri Cloud, dan sosok naga jahat pun telah bangkit dengan sempurna. Lilia sudah bersiap dengan pedang sucinya segera melancarkan serangannya. Namun Aileen segera menghadang laju serang Lilia, yang berakibat pedang suci yang menusuk tubuh Aileen. Lilia kaget akan perbuatan yang dilakukan oleh Aileen. Terlebih lagi, bukannya terluka, tubuh Aileen malah seperti menyerap pedang suci. Aileen yang sepertinya paham akan kejadian itu malah semakin menarik pedang suci untuk masuk ke dalam tubuhnya. Dikarenakan dalam tubuh Aileen juga mengalir darah gadis pedang suci, maka pedang suci pun menganggap tubuh Aileen sebagai wadah pedang suci juga. Meskipun begitu, rasa sakit yang sangat masih dirasakan oleh Aileen ketika penarikan pedang suci. Hal itu tapi tak menjadi halangan bagi Aileen yang sedang mengambil pedang suci Lilia untuk mencegah Lilia menghabisi Cloud. Saat pedang suci hampir terhisap tubuh Aileen, Aileen pun mengejek Lilia dengan berkata kalau dia bukanlah tokoh utamanya, melainkan Aileen. Melihat pedang sucinya direbut ditambah ejekan oleh Aileen, Lilia pun tertunduk lemas. Dan berkat itu, gagal sudahlah seluruh rencana Cedric dan juga Lilia. Aileen pun dengan cepat menghampiri Cloud yang telah berubah menjadi sosok naga. Di pelukannya, Aileen menangis akan hal-hal yang terjadi dan memohon agar Cloud bisa kembali menjadi manusia. Di saat tetesan air mata Aileen jatuh mengenai tubuh naga Cloud, dengan ajaibnya, air mata itu membuat tubuh Cloud bersinar, membuat sisik naga Cloud sedikit demi sedikit terlepas, dan Cloud pun berhasil kembali ke wujud asalnya. Beberapa hari kemudian, di kediaman keluarga Aileen, kasus penyerangan Pangeran Cedric ditutupi oleh Aileen dengan syarat Cedric harus mengembalikan posisi putra mahkota kepada Cloud. Sebenarnya Cloud tak menginginkan tahta itu, namun ayah Aileen menegaskan kalau Aileen hanya akan menikah dengan orang yang akan menjadi raja. Mendengar itu, dengan percaya dirinya, Cloud pun setuju untuk kembali menjadi putra mahkota agar bisa pantas bersanding dengan Aileen. Lalu acara penobatan putra mahkota pun yang sekaligus menjadi acara pertunangan antara Cloud dan Aileen diselenggarakan. Dengan begitu, mereka pun sekarang resmi bertunangan. Di depan semua orang, Cloud memperlihatkan kebahagiaannya dengan menggendong Aileen sambil terbang ke angkasa. Usaha Aileen untuk mengagalkan ending terburuk baginya pun berhasil dengan sempurna. Malahan, Aileen mencapai ending yang tak ada di dalam game, di mana Cloud kembali menjadi putra mahkota dan Aileen pun menjadi tunangan dari putra mahkota itu. Sekian cerita dari anime I'm the Villain, So I'm Taming the Final Boss. Kita bertemu lagi di dongeng-dongeng berikutnya. Bye!